Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 9 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Kita diingatkan untuk menjadi murid Kristus yang benar dan bertanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menasihati kami untuk menjadi murid yang benar dan sejati dan bertanggung jawab. Kami mohon teguhkanlah iman kami dan sadarkanlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan ajaran dan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata-kata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah murid Kristus yang benar dan bertanggung jawab. Hari ini Yesus mengingatkan kita akan beberapa hal yang harus kita perhatikan dan renungkan agar kita sungguh menjadi murid Kristus yang benar dan bertanggung jawab. Yang pertama, miliki mata hati yang bersih, bebas dari kebutaan, sehingga bisa membimbing orang lain. Kata Yesus, mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Mengapa Yesus ungkapkan pernyataan ini? Apakah ada sesuatu yang kurang beres di antara para pendengar? Apakah ada orang yang menganggap dirinya punya mata hati yang bersih dan begitu berani menuntun orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa, walaupun pada kenyataannya dia sama butanya dengan orang yang dituntunnya? Apa pesan dari pernyataan Yesus ini untuk kita? Bagaimana keadaan mata hati kita saat ini? Apakah mata hati kita masih bersih dan kita sungguh sadar dan tahu kemana kita membimbing sesama kita? Kalau mata hati kita tetap bersih dan jernih, marilah kita memuji Tuhan dan memohon padanya supaya tetap diperkuatkannya, agar mereka yang kita bimbing memperoleh keselamatan dan perubahan positif dalam hidupnya. Kita harus selalu berusaha menjadi murid Kristus yang benar dan bertanggung jawab akan kehidupan iman sesama. Tetapi kalau mata hati kita buta dan kita tidak punya kemampuan dan pengetahuan apa-apa, tetapi pura-pura berlagak hebat dan tahu, bertobatlah. Karena kasihnya, karena hasilnya akan sangat berbahaya. Keduanya
kita dan yang dibimbing akan terjerumus dalam lubang yang sama. Dosa kita akan jauh lebih besar daripada dosa dari yang kita bimbing. Yesus mengharapkan agar kita menjadi murid yang benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, sadarlah akan keterbatasan dan rendah hati selalu. Kata Yesus, seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Yesus menasihat kita untuk selalu rendah hati dan selalu sadar akan apa adanya kita. Jangan sombong. Kesombongan adalah akar dari semua dosa. Orang sombong dibutakan oleh pikiran dan hatinya yang picik. Orang sombong punya kecenderungan melihat kesalahan sesama, namun abai melihat kesalahannya sendiri. Bagaimana dengan kita? Sebagai murid Kristus, kita harus selalu belajar untuk rendah hati dan bertanggung jawab. Apa artinya menjadi murid Kristus? Murid Kristus harus selalu rendah hati dan bertanggung jawab. Yang ketiga, harus lebih banyak melihat ke dalam diri. Sebelum mengeritik dan menasihati sesama, pertama-tama kita harus melihat diri sendiri dulu. Hari ini, Yesus dengan tegas menegur mereka yang munafik, yang senang sekali menasihati sesama. Kepada mereka Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Apakah pernyataan Yesus ini juga ditujukan kepada kita saat ini? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, semoga teguran dan nasihat yang kita dengar dari Yesus hari ini membantu kita untuk kembali melihat diri. Apakah kita tetap menjadi murid Kristus yang benar dan bertanggung jawab? Kalau terkadang kita keliru, maka marilah kita bertobat dan memperbaiki diri, agar layak dipanggil menjadi Kristus yang benar dan bertanggung jawab. Kita berdoa semoga Roh Kudus selalu menuntun kita ke jalan yang benar, dan kita pun selalu siap dan tekun menjalankan apa yang sudah diajarkan Kristus, sehingga kita tetap menjadi murid-Nya yang sejati dan bertanggung jawab. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.